Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh warga SMK PGRI 1 Ngawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kalian semuanya, khususnya para siswa dan siswi SMK PGRI 1 Ngawi, untuk tidak bosan-bosannya selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, serta inayahnya, nikmat berupa apapun, sehingga kita semuanya tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh warga SMK PGRI 1 Ngawi yang dirahmati oleh Allah, pada jumpa kita kali ini sedikit saya hendak menyampaikan kepada kita semuanya satu materi yang mungkin sudah terlupakan oleh kita semuanya, bahwa mari kita kembali kepada sejarah, karena dari sanalah kemudian kita akan belajar menapaki kehidupan di masa yang akan datang. Bahkan presiden pertama kita, Bung Karno, pernah menyampaikan kepada kita semuanya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau yang disingkat dengan jas merah. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, Khatamul Anbiya Mursalin, yang nantinya akan memberikan kita syafaat fi yaumil akhir insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya yang nantinya akan mendapatkan pertolongan darinya. Allahumma amin. Nah, sejarah yang saya maksud adalah sejarah mengapa Rasulullah SAW diutus ke tengah umatnya, yaitu kita ketahui bahwa umatnya Rasulullah SAW ketika diutus menjadi seorang Rasul sekaligus Nabi adalah Arab Jahiliyah. Mungkin bagi yang sudah pernah membaca sejarah beliau, bahwa orang Arab itu tidak bodoh, meskipun dinamakan dengan Arab Jahiliyah. Jahil itu adalah bodoh, namun bukan bodoh dari aspek intelektualitas, tapi lebih kepada kebodohan dalam aspek perilaku. Sebagai contoh, mereka suka mabuk, mereka suka mengadu nasib. Meskipun zaman sekarang juga ada seperti itu. Mereka mengubur bayi hidup-hidup, apalagi bayi itu perempuan. Bahkan seorang ibu itu bisa diwariskan kepada putranya. Nah, ini kebodohan semacam inilah yang kemudian dinamakan sebagai Arab Jahiliyah. Jadi yang bodoh atau jahil adalah perilakunya. Namun di sisi yang lain mereka memiliki aspek positif. Dari segi intelektualitas tidak ada yang kemudian bisa menyamai kemahiran mereka dalam membuat syair. Bahkan orang yang paling baik syairnya maka akan menaikkan status sosial mereka. Nah, warga SMK PGRI 1 Ngawi yang dirahmati oleh Allah, kemudian mengapa justru Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka? Ketika Rasulullah ditanya semacam ini, maka jawaban Rasulullah dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke tengah-tengah umat hanyalah untuk
menyempurnakan akhlak umat manusia. Sekali lagi saya tekankan, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan menyempurnakan akhlak manusia. Bukan berarti mereka tidak berakhlak, namun belum sempurna. Makanya dengan kedatangan Rasulullah SAW, dalam ini statusnya sebagai seorang nabi dan rasul, yakni memiliki misi menyempurnakan akhlak manusia. Lalu apa yang akan kita pelajari dari hal ini? Bahwa orang pandai ya, itu tidak lebih baik daripada orang yang punya budi pekerti luhur. Dalam hal ini, akhlak memiliki ranking 1 atau ranking pertama dibandingkan orang yang berilmu. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan, Anda harus berakhlak mulia dulu dalam menuntut ilmu. Orang berilmu tanpa dibarengi dengan akhlak mulia, maka akan keblinger. Dia pintar, kalau sudah pintar kemudian menjadi minteri. Nah, inilah yang harus, persepsi semacam inilah yang harus kita rubah di tengah masyarakat kita, apalagi ini di masa pandemi. Banyak daripada para remaja yang kurang paham tentang sejarah, hanya comot sana, comot sini, kemudian upload media sosial, sok-sokan ngomong masalah agama, nggak mengerti tentang sejarah. Apalagi sejarah yang ada kaitannya dengan masuknya Islam ke tanah air. Akhirnya dengan memahami satu golongan dan dianggap itu kebenarannya mutlak, akhirnya dia mengesampingkan kebenaran yang lain. Bahkan malah membid'ah-bid'ahkan golongan yang lain. Ini yang kurang benar. Padahal para ulama kita menyuruh kita supaya bisa merangkul semua golongan. Bahwasanya perbedaan itu adalah hal yang lumrah di tengah masyarakat kita dalam memahami ajaran syariat Islam. Nah, para siswa dan siswi SMK PGRI 1 Ngawi yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada hal penting yang harus kita ambil sebagai istimbat, bahwa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa puluh abad yang lalu tentunya harus kita ambil sebagai suri tauladan. Betapa Rasulullah membawa agama ini tidak mudah. Bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW tetap mempertahankan umatnya. Menjelang ajalnya, siapa yang diingat Rasulullah? Umatnya. Bahkan sampai 3 kali menyebut ummati, ummati, ummati. Bahwa Rasulullah menyimpan doa yang terakhir untuk umatnya. Semua nabi, semua rasul sudah menyampaikan doa pamungkasnya. Tapi untuk Rasulullah, dia tetap menyimpan doa pamungkasnya untuk nanti dia akan minta kepada Allah sebagai syafaatan, sebagai syafaat, menolong di akhir zaman untuk umatnya. Kita wajib syukuri hal itu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah termasuk sebagai umatnya Rasulullah atau belum? Ini yang harus kita identifikasi. Coba anak-anak sekalian lihat sejauh mana anak-anakku sekalian bisa menjalankan syariat agama Islam. Bahkan saya itu pesimistis ya. Syariat sendiri pun saya kurang begitu yakin kalian bisa memahami apa itu syariat. Kecuali anak-anak yang mungkin di pondok ya. Nah, ketika hal semacam ini saja tidak atau belum terpahami oleh kalian, bagaimana kalian bisa mengatakan saya adalah umat Rasulullah? Masih jauh. Untuk itulah saya berbicara di sini mengingatkan kepada kita semuanya. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita apa sih? Beribadah kepada Allah. Bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa. Agama itu luas. Dan kita harus mempelajarinya sedikit demi sedikit, step by step,
penuh dengan kesabaran. Kalau kita ke depannya itu hanya memikirkan kesenangan duniawi saja, maka jangan pernah kemudian kita mengatakan diri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya berhak mendapatkan pertolongannya. Masih jauh. Mengenal pribadi Rasulullah saja masih jauh. Paling banter kalau ditanya siapa Rasul Muhammad, selesai. Muhammad itu putranya siapa? Abdullah. Abdullah itu siapa? Ayahnya Rasul, selesai. Padahal ada jauh yang harus kita pahami. Lebih daripada itu. Biasanya kalau orang itu ngefans sama seseorang atau tokoh tertentu, maka dia akan mendalami karakter daripada tokoh tersebut. Nah, inilah yang kemudian terkikis daripada generasi abad ini. Mereka mulai kehilangan identitas. Mereka mulai kehilangan figur. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Telah ada pada diri Rasulullah teladan bagi kamu. Kalau Anda ingin mengambil teladan, ambillah Rasulullah. Kalau Anda ingin mengambil panutan, ambillah dia sebagai panutan. Apa yang menjadi kesukaan Rasulullah, ambil, ikuti. Rasulullah suka dengan kesucian, kebersihan diri. Ikuti jalan itu. Rasulullah suka puasa Senin dan Kamis. Ikuti itu. Mengapa kok harus puasa Senin dan Kamis? Cari tahu. Nah, inilah na'udzubillah min dzalik, penyakitnya anak zaman sekarang itu tidak mau iqra. Padahal Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali turun kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang isinya adalah perintah untuk membaca, menelaah, bahkan meneladani kehidupan beliau untuk bisa kita jadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau panutan Anda adalah HP, padahal tidak ada jaminan HP ini bisa menyelamatkan kalian di akhirat. HP tidak akan pernah bisa menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir. Malah HP ini justru nanti akan mendapatkan menjadikan kita batu sandungan di akhirat. Pertanyaan, dari mana kamu dapatkan HP itu? Dari sumber yang halal atau haram? Kemudian kamu gunakan untuk apa HP yang kamu miliki itu? Gedulanan, gedelok video sing ora-ora, atau untuk chattingan dan lain sebagainya, sehingga kamu lupa kehidupan kamu itu kamu pakai untuk apa? Iya kan? Maka saya mengajak, saya juga menasihati saya secara pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Marilah kita, senyampang kita masih diberi kesehatan, ayo kita kembali kepada Allah SWT. Kita pelajari ayat-ayatnya, kita pelajari perintah-perintahnya. Pak, saya belum bisa ngaji. Ya belajar. Ya belajar. Emangnya kalau belum bisa ngaji terus diem saja, nunggu wangsit begitu? Tidak bisa. Maka dari itu anak-anak sekalian, mumpung kita masih sehat, ayo mari bersama-sama kita bersatu sebagai umat Islam. Kita pahami ajaran-ajaran Islam supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita bukan menjadi generasi yang pelin-pelan, nggak tahu kemana arah dan tujuan kehidupan kita ini. Yang saya sesalkan adalah kamu nanti tahu-tahu sudah di akhirat, nggak tahu apa yang akan kamu pertanggungjawabkan. Kemudian menyalahkan kedua orang tua. Ini yang kemudian. Mungkin orang tuanya nggak sholat, Pak, gimana? Ya tegur. Kalian ajak sholat, geret. Ayo Pak, sholat jamaah. Bapak imamnya, saya makmumnya. Nah, aku dorong saya sholat le. Ayo Pak belajar, aku juga mau belajar. Itu berarti keluarga yang kompak. Itu berarti keluarga yang bagus. Bukannya kemudian lari dari kenyataan. Karena saya juga tidak mau masuk surga sendiri. Saya ingin masuk surga juga bersama kalian semuanya. Pastinya kalian juga mau. Maka dari itu saya mohon sekali lagi melalui media video ini saya mengajak kepada semuanya warga Gerisa agar sekolah ini menjadi berkah. Mari kita teladani kehidupan Rasulullah. Mari kita bersama-sama belajar tentang agama.
Kalau Anda belajar gadget tidak akan ada yang mengajari, sudah bisa dengan sendirinya insya Allah. Tapi kalau untuk agama Anda harus punya mentor sendiri. Anda harus belajar pada gurunya, pada ahlinya. Dengan demikian insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kalian semuanya, kepada saya dan juga kalian semuanya, dan juga kepada seluruh warga SMK PGRI 1 Ngawi, dan juga kepada sekolah ini. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya, mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi pengingat bagi saya dan juga kalian semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah bertemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.